hari ini kita jadi kakak nggak? Jadi dong. Fanya mana, Kak? Oh iya, dia belum balas chat aku. Bentar ya. Dia belum balas. Aku coba telepon. Halo? Halo Fanya? Kamu di mana? Iya kak, sorry lagi hektik. Oh, Kebetulan aku lagi bantuin persiapan beberapa acara kak. tapi bisa datang kelompok kecil kan? Kayaknya belum bisa kak. Kenapa? Soalnya ini acara keluarga besar kak, udah lama direncanain juga. Oh gitu. Kita bisa ketemu kapan kira-kira? Paling habis acara keluarga kali ya kak, soalnya persiapannya butuh semingguan gitu. Oke. Oke, makasih kak. Dadah Fanya. Dalam proses pemuritan, pernahkah kamu mengalami dinamika yang demikian? Perkenalkan, aku Fanya. Aku lahir dari keluarga yang beda keyakinan. Jadi dari kecil aku terbiasa melihat dua cara pandang yang beda di keseharianku dan seringkali itu bikin aku bingung sama apa yang aku percayai. Sampai suatu titik aku SMP, aku mulai terima Kristus sebagai Tuhan, tapi belum ada perubahan yang signifikan dalam hidupku. Sebenarnya aku masih bingung gimana seharusnya hidup setelah terima Kristus. Citra diriku masih kunilai dari pandangan orang terhadap aku. Jadi contohnya kayak aku masih ngerasa nggak aman kalau ngelihat ada orang gerombol terus ngelirik aku. Aku ngerasa aku diomongin gitu. Atau kayak kalau misalnya momen foto-foto, aku lebih prefer ngefotoin dibanding difotoin. Terus kalau misalnya lagi jalan juga aku sebisa mungkin gak jalan sendirian karena ngerasa gak aman kalau harus jalan sendirian di hadapan orang-orang. Pergumulan citra diri ini yang bikin aku ngerasa kosong, hampa, dan ngerasa gak ada orang yang nerima aku apa adanya. Dan di situ juga akhirnya aku mikir kayak Tuhan gak mempedulikanku. Aku pertama kali benar-benar sadar kalau Tuhan sayang sama aku waktu aku pindah ke SMA, tepatnya ketika papaku meninggal. Jadi aku harus pindah ke SMA Negeri 3 Depok. Aku masih ingat waktu itu ada penyambutan siswa baru. Dan first impressionku ke Rockris tuh, wah aku diterima. Masih inget banget waktu di penyambutan itu, aku senyum nonstop sampai rahang aku pegel. Dan di masa ini juga akhirnya aku kenal kelompok pemuridan. Aku dimuridkan sama salah satu seorang visitor sekolahku. Dan dari situ perlahan citra diriku berubah. Aku mulai paham kalau Tuhan menciptakan diriku berharga dan itu cukup. Sehingga penilaian orang lain terhadap diriku nggak lagi mendefinisikan seberapa berharga diriku. Dari kelompok kecil itu aku benar-benar ngerasain Tuhan memang membentuk citra diriku menjadi baru. Dan aku sangat bersyukur kalau Tuhan menjumpai aku di kelompok kecil dan ya sangat merasakan kasih Tuhan sih di kakak ini. Dan sejak saat itu aku rindu untuk terlibat di Rockris, pengen jadi pengurus Rockris dan puji Tuhan kalau dipercayakan jadi pengurus Rockris. Apa yang aku pelajari di kakak itu jadi bekal selama aku kuliah dan kerja. Aku ngerasa di dunia kerja tuh godaannya banyak bentuk dan beda dibanding pas SMA dan kuliah. Seringkali tuh ketika berusaha berintegritas ngerasa apa yang kulakukan tuh sia-sia. Ngerasa perjuanganku sia-sia dan capek aja gitu.
Tapi dari situ aku belajar kalau apa yang kulakukan gak sia-sia dan Tuhan hadir, dan di penderitaan itulah aku belajar untuk mengandalkan Tuhan. Sampai hari ini aku bersyukur karena kelompok kecil bukan cuman tempat atau bentuk kegiatan rohani belaka, tapi memang wadah di mana membentuk caraku melihat hidup, caraku bekerja, dan caraku menghadapi susah senang setiap hari. Hey, datang. Meski ada berbagai dinamika yang dapat terjadi di dalam pemuritan, namun proses pemuritan tetap harus dikerjakan. Karena melalui pemuritan, seseorang dapat terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita dukung bersama pelayanan pemuritan yang dikerjakan oleh Perkantas Jakarta. Perkantas adalah kita.